Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Remas Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara. Hari ini Sabtu 7 Desember 2024 merupakan peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Tema renungan kali ini yaitu tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 9, ayat 35, dilanjutkan bab 10, ayat 1, 6-8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka minta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerjaan untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sejalan dengan bacaan Injil pada hari ini, gereja juga merayakan peringatan wajib Santo Ambrosius. Seorang uskup yang dikenal karena kebijaksanaan, keberanian dalam membela iman, dan cinta kasihnya kepada umat. Santo Ambrosius adalah teladan gembala sejati yang hidup dalam semangat Injil ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang banyak yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak punya gembala. Ia memanggil para murid-Nya untuk menjadi pekerja dalam panenannya, memberi kuasa untuk menyembuhkan dan mewartakan kerajaan Allah. Tanda-tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah datang secara nyata dan terwujud dalam menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Jelaslah di dalam kerajaan Allah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi orang untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatannya. Dengan lain kata, mewartakan kerajaan Allah merupakan hal yang sangat konkret untuk dikerjakan. Segi-segi kemanusiaan yang terkait langsung dengan segi kerohanian menyatu dalam pewartaan kerajaan Allah. Oleh karena itu, karya-karya gereja untuk mewartakan kerajaan Allah juga mencakup berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja kerohanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, melihat luasnya karya keselamatan untuk mewartakan kerajaan Allah, bidang yang menyangkut karya itu, tak mengherankan kalau karya itu memerlukan banyak sekali pekerja yang rela memberikan hidupnya untuk membantu orang. Tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Itulah ungkapan Yesus yang disampaikan kepada para murid-Nya. Pekerja yang sungguh dedikatif dan membangkitkan hidupnya secara total untuk berkarya demi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengingat tak mudahnya mengatasi masalah ini, kita perlu meminta kepada Yang Empunya Toyan agar mengirim pekerja-pekerja untuk toyan itu. Maka dari itu, kita perlu untuk terus berdoa supaya Tuhan memanggil dan mengirim pekerja toyan itu agar kerajaan Allah makin berkembang di dunia ini. Semoga dengan renungan ini, iman kepercayaan kita semakin diteguhkan, khususnya pada masa Advent saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berkah dalam.